Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di fasal berikutnya, yaitu fasal tentang ma'asi al-farj, tentang dosa-dosa kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan. Ini fasal yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif pengarang kitab ini menyatakan qala rahimahullah, wa min ma'asi al-farji, dan termasuk daripada jenis kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan adalah az-zina. Az-zina wal liwat, zina dan al-liwat. Zina ma'ruf ya, sudah kita ketahui bersama maksudnya atau pengertiannya. Zina itu adalah hubungan suami istri, hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki di luar ikatan nikah yang sah. Itu namanya apa? Az-zina. Dan zina yang dimaksud di sini harus sampai kemaluan masuk ke kemaluan. Jadi sekedar seorang tidur bareng gitu, itu belum masuk dalam bab kita. Jadi az-zina yang maksud di sini harus sampai kemaluan masuk pada kemaluan. Ya, hubungan biologis di luar pernikahan yang sah, itu az-zina. Zina ini hukumnya haram ya, termasuk dosa besar, dosa yang sangat besar dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu dalam surat Al-Isra ya, ayat 32. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Maka kita harus menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan zina ini, termasuk segala sesuatu yang akan menghantarkan atau sebagai wasilah perzinaan. Karena di sini ayat surah Al-Isra, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi cuma mendekati saja tidak boleh. Paham ya? Mendekati saja napa? Tidak boleh. Jadi ayatnya niku bukan jangan kamu berzina, enggak Pak. Sampai batas minimalnya saja itu juga enggak boleh. Mendekati saja itu kan batas minimal, itu enggak boleh. Wala taqrabu azina. Jadi ayatnya bukan wala yaznu, janganlah kalian berzina, enggak, tapi jangan kalian dekati zina. Ini uslub Quran ini memberikan pelajaran pada kita bahwa zina ini memang perbuatan yang sangat keji sekali. Jadi mendekati saja tidak boleh. Dan beberapa ayat itu kalau mengharamkan sesuatu itu disebut perbuatannya, jangan membunuh gitu kan, langsung membunuh, jangan membunuh, jangan minum khamr gitu-gitu kan. Tapi untuk zina ini jangan mendekati. Ini menunjukkan perzinahan itu memang satu perbuatan yang sangat keji sekali, sehingga uslub Quran pun sampai dengan bentuk seperti ini ya, sirah atau redaksi seperti ini, jangan mendekati. Kalau jangan mendekati itu menunjukkan melakukannya itu lebih diharamkan lagi. Mendekati itu sudah haram ya, mendekati wasaila zina, mendekati segala sesuatu yang akan menjadi perantara perzinaan itu sudah haram, apalagi melakukan perzinaan itu sendiri.
Nah, ini harus kita pahami bersama dan harus kita menjadi sesuatu peringatan bagi kita sekalian. Wasailu zina itu banyak sekali. Ya. Salah satunya pacaran. Jadi pacaran itu sudah haram. Padahal belum zina itu. Walaupun tentu keharamannya lain ya, antara pacaran dengan berzina. Itu sama-sama haram tapi tingkat keharamannya berbeda. Makanya hukumannya juga lain, Pak, antara pacaran dengan berzina. Cuma pacaran ini, kenapa? Pacaran itu bagaimana? Pacaran itu hubungan laki-laki perempuan yang belum sah, bukan muhrim, bukan mahram. Ya, jadi sudah belum apa-apa lah, belum sah, belum diakadkan, sudah kemana-mana berdua, gitu, saling pegang-pegangan, saling berciuman, ikhtilat atau berduaan di tempat yang sepi. Kadang naudzubillah ya, sampai check in, sekarang bahasa kita apa? Check in hotel. Ini sudah haram, sudah haram. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang kita ini sudah menyukai atau anak kita itu sudah menyukai seorang wanita, itu lebih baik segera diproses ke akad nikah. Paham ya? Tidak usah pacaran. Dan orang pacaran itu sudah pertama berbuat dosa, tinggal pacarannya berapa tahun. Kalau pacarannya 5 tahun, lah itu selama 5 tahun itu numpuk dosa terus. Ya, bisa dibayangkan ya, selama 5 tahun menumpuk dosa. Ya, kalau tiap hari pacaran bisa dihitung, setahun itu ada berapa? 136 hari, tinggal dikalikan 5 tahun, itu dosanya udah numpuk. Ya, monggo, jadi yang masih pacaran sudah nggak usah pacaran, segera nikah. Kalau sudah nyenangi seorang perempuan, ya, laki-laki yang gentle itu langsung apa? Mendatangi bapaknya, langsung mendatangi bapaknya, ditembung, diminta baik-baik, dilamar, nikah. Bismillah, insya Allah barokah dunia akhirat, barokah untuk nanti anak turunnya, barokah pada keluarganya daripada berzina, pacaran. Jadi tidak ada pacaran dalam Islam, itu tidak mengenal pacaran. Kalau mau pacaran boleh, tapi setelah akad nikah silahkan pacaran sepuasnya, setelah nikah. Tapi kalau belum, hukumnya haram. Ini termasuk salah satu perantara zina yang paling besar, ini pacaran. Ya, makanya kalau kasus-kasus hamil di luar nikah itu rata-rata disebabkan oleh apa? Pacaran dulu. Ya, pacaran akhirnya hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Ini hukumnya haram dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya ya. Ini masalah perzinaan ini. Ya. Kemudian juga liwat itu memasukkan hasyafah ila al-hasafati au qadriha, memasukkan hasyafah itu zakar, kemaluan laki-laki yang sudah dikhitan, itu namanya apa? Hasyafah. Paham ya? Memasukkan itu ujung kemaluan atau sebagian ujung kemaluan fi duburi dzakarin au unsa, di dubur laki-laki atau dubur perempuan. Paham ya? Hubungan lewat dubur, baik yang lawannya itu laki-laki sama laki-laki, berarti apa? Homoseks ya, homo. Benar ya, homo ya? Homo. Atau laki-laki dengan perempuan lewat dubur juga, bukan lewat kemaluan. Jadi perempuannya itu lewat dubur. Sekalipun wanitanya itu istri sendiri, hukumnya apa? Haram. Kalau yang tadi laki-laki sama laki-laki itu sudah double. Pertama hubungan lewat dubur itu sudah haram. Nomor 2 laki-laki dengan laki-laki itu apa? Homo. Jadi
dosanya double, ini dosa besarnya double. Homoseks itu nanti kalau homo itu hukumannya berat sekali itu. Atau laki-laki dengan perempuan sekalipun istri sendiri, hubungannya biologisnya lewat dubur, naudzubillah, ini juga haram ya, hukumnya haram. Ini perlu kita tegaskan ya, karena sebagian ada yang memahami katanya boleh. Jadi saya dulu ada teman ustadz juga, tak perlu saya sebutkan namanya, teman belajar ke Timur Tengah juga, saya kenal baik. Beliau itu punya pendapat suami itu boleh menjimai istrinya lewat dubur katanya. Beliau salah paham tentang ayat dalam Al-Quran yang menyatakan nisa'ukum harthulakum fa'tu harthakum anna syi'tum itu. Ini keliru memahami ayat ini. Istri-istri kalian itu seperti apa? Ladang kalian. Maka datangilah istri-istri kalian anna syi'tum, dari arah mana saja kalian ingin. Ya, dari kalimat dari arah mana saja kalian ingin ini dipahami oleh sebagian pihak termasuk teman saya itu bolehnya menjimai istri lewat dubur, bukan lewat kemaluan. Ini salah paham. Ayatnya benar, itu ayatnya benar, tapi pemahamannya keliru. Lah ayat yang dimaksud itu bolehnya mendatangi istri dari arah mana saja yang kita inginkan, itu bukan berarti bolehnya untuk menjimai istri lewat dubur. Paham ya? Tapi dari arah mana saja, mau depan, ini ayat tafsir yang benar ya. Maksudnya Allah membolehkan kita mendatangi istri-istri kita dari arah mana saja, itu maksudnya dari depan, mau dari belakang, dari atas, dari bawah, yang penting masih di apa? Kemaluannya. Paham betul nih? Mohon maaf ya, agak sedikit bahasanya gimana wong masalah hukum, jadi ya nyuwun pangapunten kalau agak sedikit menjurus ke hal-hal niku. Tapi niki hukum ya, hukum. Saya ulangi, bahwa maksud ayat itu adalah kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi istri kita dari arah mana saja, maksudnya dari arah depan atau arah belakang atau dari atas mau dari bawah, yang penting masih di kemaluan istri. Itu maksud ayat tersebut. Jadi silahkan saja. Ya, kadang mungkin mau gaya apa saja lah bahaya kita ya. Mau gaya apa saja, gaya hubungan suami istri silahkan, mau gaya aneh-aneh tidak masalah, tapi yang penting masih apa? Di kemaluan istri. Terserah mau gaya apa saja, saya nggak paham juga itu, terserah aja, tapi tetap di kemaluan istri. Adapun ada riwayat katanya kalau suami mendatangi istri dari belakang, dari arah belakang, tetap di kemaluan ya, tapi dari arah belakang katanya nanti matanya juling, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi apa yang saya sampaikan itu insya Allah yang benar. Lah, sebagian orang memahami ayat ini untuk membolehkan berjima dengan istri lewat dubur, tapi itu salah. Tafsir itu salah. Makanya pentingnya kita belajar agama itu harus lewat para masyayikh, para ulama, para guru yang bersanad keilmuannya yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai memahami dalil atas pemikiran sendiri, atas terjemahan, acuannya terjemahan dengan pemahaman sendiri, itu sangat berbahaya sekali. Harus cari guru yang aman dan memang punya sanad keilmuan sampai para ulama, sampai Nabi Muhammad SAW. Sebutkan di sini dalam sebuah riwayat ini, hadis ini menunjukkan akan keharaman menjimai istri lewat belakang. Nabi SAW sabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan awimra'atan fid dubur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang laki-laki, ini maksudnya ukubah ataupun siksaan kepada seorang laki-laki yang ata rajulan, laki-laki mendatangi laki-laki. Ini homo, apa? Homoseks. Homo itu haram, dosa besar. Jadi tidak ada istilahnya itu hak asasi ya, enggak ada.
hak asasi itu dalam perkara yang tidak melanggar agama. Tapi kalau sudah melanggar agama dan itu termasuk dosa besar, hukumnya haram, ya bukan lagi hak asasi. Tetap itu harus ingkar mungkar, harus diingkari. Karena para ulama sepakat homo itu dosa besar, itu penyakit, harus diingkari, harus diluruskan. Seperti ini. Termasuk juga kalau perempuan dengan perempuan itu apa? Lesbian, itu juga haram, dosa besar. Jadi orang yang punya kecenderungan laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan, ini penyakit dan harus diluruskan, harus diperbaiki. Jangan sampai berlarut-larut karena itu perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang laki-laki yang mendatangi perempuan fi dubur, di duburnya. Ya, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ayat atau hadis seperti ini sebagai penjelas ayat yang sudah saya baca tadi, nisaukum hartsulakum tadi, itu penjelasannya salah satunya di hadis ini. Makanya menafsiri ayat itu tidak sembarangan, harus benar-benar ahli tafsir, para ulama mufassir yang memang kredibel, punya kredibilitas terhadap masalah yang akan disampaikan. Makanya saya itu mohon maaf ya, paling anti kalau ada orang ngaji katanya tafsir tapi tafsirnya tafsir harfiah, tafsir perkata. Kemudian dari tafsir perkata itu artinya terjemahan disimpulkan hukum. Wah, ini bahaya sekali nih. Itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesesatan, ya, at-taqawul 'ala Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Karena sebab apa? Bermula dari menafsiri Quran dengan tafsir perkata, menerjemahkan. Jadi terjemahan Quran itu bukan Quran. Terjemahan Quran itu bukan makna daripada Quran. Itu baru terjemah. Dan terjemah itu hampir-hampir secara umum tidak mewakili akan makna yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lah apa terjemahan itu? Terjemahan itu sekedar pendekatan makna, Pak. Takribul makna, baru pendekatan tapi belum maknanya. Makanya monggo kita itu kalau mau nerjemah Quran, mau memahami Al-Quran, kembali ke kitab-kitab tafsir yang mu'tabar di kalangan ahlu sunnah, merujuk ke kitab-kitab tafsir ahli sunnah wal jamaah, para imam-imam mufassir ahli tafsir fi dzalika zaman, di zaman itu. Seperti misalkan tafsir yang ringkas itu ya tafsir Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Itu karangan dua jalal, makanya namanya Jalalain. Jalalain kan dua jalal. Karena tafsir itu dikarang oleh dua imam. Yang pertama mengarang belum sampai wafat, dilanjutkan oleh imam kedua, yaitu siapa? Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya disebut tafsir Jalalain, dua jalal, imam besar, imam ahli tafsir duanya itu. Tafsir Jalalain itu paling ringkas, nanti bisa ke tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain ini ada khasiahnya. Khasiah niku footnote, catatan kaki, atau bisa disebut syarah lah, penjelasan tafsir Jalalain itu ada dikomentari ringkas oleh seorang ulama namanya Imam As-Sawi. Imam As-Sawi, maka Hasyiah Jalalain bagus sekali itu. Kalau bisa jangan tidak punya tafsir ini tafsir paling ringkas. Kalau saya punya tafsir Jalalain cuma satu buku, satu kitab. Yang asli ya bahasa Arab ya, kalau terjemahnya enggak tahu saya. Satu kitab, hasyiahnya itu 4 jilid. Hasyiahnya As-Sawi ini. Nah, ini sedikit lebih luas Ibnu Katsir atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir yang semisal itu. Nanti kalau yang lebih tinggi banyak At-Tabari, kemudian ada Mafatih Al-Ghaib, ada tafsirnya Ar-Razi, judulnya Mafatihul Ghaib. Mafatih itu kunci-kunci, Al-Ghaib perkara gaib. Itu tafsirnya berjilid-jilid.
Itu induk kitab tafsir itu tafsirnya Imam Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Nah ini penting saya utarakan ya. Jadi monggo kalau kita termasuk hadis juga ya. Hadis ini jangan dipahami sendiri, Pak. Jangan diterjemah tok, tapi kemudian disimpulkan hukum dari terjemahan. Termasuk ayat. Harus merujuk, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya tadi, mendatangi istri lewat dubur boleh atau tidak? Tidak. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau jangan tanya orang barat ya. Jadi kita ini orang Islam itu jangan mengacu ke sana. Orang barat itu nggak punya aturan. Ya mau datangi istrinya lewat dubur ya mereka, menurut mereka boleh-boleh saja. Tapi itu bukan acuan kita. Hukumnya haram. Kemudian untuk liwat ini tadi ya, liwat itu tadi memasukkan kemaluan ke dubur laki-laki atau perempuan itu dalam sebuah hadis disebutkan mamata wa huwa ya'malu amala qaumi Lut, barang siapa yang mati meninggal dan dia dalam kondisi melakukan aktivitas amalan kaum Lut, kaum Nabi Lut. Itu yang homo tadi ya, homoseks. Homo itu kalau dalam syariat Islam, sebagian ulama ada yang berpendapat hukumannya itu dilempar dari tempat yang sangat tinggi. Jadi dari gedung lantai berapa? 300 berapa? Diuncal lagi dari gedung tingkat tinggi itu sampai ke bawah, itu hukumannya homoseks. Nanti ada yang berpendapat lain, tapi itu yang masyhur seperti itu. Ini perbuatan keji dan na'udzubillah ya. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dan keluarga kita dari hal ini. Ini dunia seperti ini, lesbian, homoseks itu menggejala di dunia-dunia yang bebas, seperti juga mohon maaf dunia keartisan, entertain itu sangat menjamur itu, penyimpangan seksual seperti ini, homoseks ataupun lesbian. Maka jangan dikira kita melihat para artis itu wah enak ya hidupnya, gini-gini banyak duitnya, itu ngeri sekali kehidupan itu. Karena saya punya beberapa teman saya kenal dari artis itu, ceritanya seperti itu. Orang yang mengamalkan amalan kaum Lut, homo tadi ya, itu lam yalbath fi qabri ila sa'atan wahidan, dia akan tidak tinggal di kuburnya kecuali satu saat saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan atau mengutus seorang malaikat, yang malaikat itu yusbihul khattaf. Malaikat itu diutus dalam bentuk mirip seperti burung layang-layang. Kemudian malaikat itu akan membawa orang tadi yang homo tadi dengan dua kakinya, kemudian dibuang si orang ini di kumpulan kaum Lut. Kemudian wayaktubu ala jabhatih, kemudian di keningnya ini ditulis aisumi rahmatillah. Oh, ini orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang homoseks itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan kaumnya Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut yang juga homo. Nanti kumpulannya walaupun orang beriman, jadi karena enggak sadar dan tidak taubat dikumpulkan dengan kaum Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Lah, orang yang berzina dan liwat, berhubungan dengan lewat dubur tadi ya, itu disebutkan para ulama apa hukumannya dalam Islam. Bayuhaddu al-hurru al-muhsanu dzakaran au untha birajmi bil hijaratil mu'tadilah hatta yamut. Orang yang melakukan zina ini ya, atau liwat tadi, hukumannya kalau dia seorang merdeka dan muhsan. Muhsan itu seorang yang pernah berhubungan suami istri, hubungan biologis ya, masuk kemaluan ke kemaluan,
baik laki-laki atau perempuan dalam pernikahan yang sah, itu namanya muhsan. Itu hukumannya birajmi bil hijarah, birajmi, dirajam dengan batu yang mu'tadilah, yang pertengahan, tidak besar sekali tapi tidak kecil sekali, bukan batu kerikil tapi yang sedengan ukurannya, jangan besar sekali tapi juga jangan kecil, hatta yamut, sampai meninggal, sampai meninggal. Jadi ada orang nikah, suami istri, laki-laki perempuan nikah, terus setelah nikah berhubungan sekali, itu statusnya muhsan. Statusnya apa? Muhsan. Orang seperti ini kalau zina dalam hukum Islam itu dirajam sampai meninggal. Tapi kalau sudah nikah, pasca nikah belum hubungan suami istri terus berzina, ini namanya statusnya ghairu muhsan, itu enggak dirajam. Paham nggih? Berarti misalkan ada duda berzina dan waktu nikah itu sudah hubungan suami istri, maka statusnya siapa? Muhsan. Duda berzina itu nanti kalau berzina misalkan ke PSK misalkan, itu dalam hukum Islam dirajam sampai mati. Jadi rajam itu macam-macam caranya. Intinya itu dilempari batu. Kadang ada yang ditanam setengah badan terus dilempari batu sampai mati. Itu dirajam sampai mati, itu berat sekali. Ya, termasuk ngeri sekali itu. Nah, itu dasar hukum rajam itu ayat, tapi ayatnya ini mansukhah, dihapus secara lafadz tapi eksis secara hukum. Jadi di Quran ayat rajam niku ndak ada, Pak. Tapi itu ada secara makna. Lafadznya mboten enten, tapi secara hukum itu masih eksis dan dilakukan, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada Nabi melakukan hukum rajam di masa beliau dan diteruskan oleh para sahabat sampai zaman seterusnya. Itu redaksinya yang dihapus hukum rajam itu adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanata atau idza zanaya farjumuhuma nakala minallahi wallahu azizun hakim. Itu ini hukum rajam. Ya, kalau bukan muhsan, cewek cowok belum nikah, hubungan suami istri belum pernah, terus kemudian dalam pernikahan yang sah ya, berzina, hukumannya bagaimana? Hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali, ya, bimi'ati jaldah, dicambuk 100 kali, dan tagrib, diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk 100, ini masih bujangan, belum pernah nikah, belum pernah hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, itu dicambuk pinten? 100 kali dan diasingkan. Azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Untuk laki-laki atau perempuannya itu dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan itu dibuang ke mana gitu, di pulau terpencil apa. 1 tahun, selama 1 tahun itu. Jadi ini luar biasa nggih, bahaya akan perzinaan dan juga liwat tadi, ya. Hendaknya kita berusaha untuk menghindari sejauh-jauhnya. Cuma begini, kalau misalkan ada orang yang pernah berzina atau berzina, saya sarankan jangan ngaku, tapi hendaklah dia cukup bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, antara dia dengan Allah saja cukup, jangan disampaikan kepada siapapun, termasuk jangan disampaikan kepada mahkamah syariah atau pengadilan agama atau negara, khususnya negara-negara yang menerapkan hukum rajam. Jangan, gak usah, cukup kamu bertaubat pada Allah saja, tutupi perbuatan zinamu, taubat yang sebenar-benarnya, seikhlas-ikhlasnya, insya Allah Allah ampuni. Tidak usah minta hukum rajam, karena hukum rajam itu berat sekali. Di zaman Rasul itu ada hukum orang minta hukum rajam, ketika dirajam lari, Pak, saking beratnya. Karena lebih mending tembak langsung mati, gitu. Tembak mati enak, cepat, berapa menit mati. Lah ini hukum rajam, dilempari batu itu bisa 1 jam 2 jam belum mati, gitu.
Dan batunya niku ndak terlalu besar, ndak terlalu kecil. Nek besar sekali satu batu mati. Ini ndak besar, ndak kecil, nggak kerikil, tapi juga nggak batu besar. Jadi awet, siksanya itu bisa 2 jam 3 jam belum mati dilempari batu. Dan melempari batunya itu nggak boleh area muka, kan lama nih matinya. Oke, seperti itu. Cukup, itu sudah cukup, nggak usah diceritakan ke siapapun. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ada seorang datang minta hukum rajam. Itu Rasulullah SAW itu pergi melengos, dikejar terus, dikejar lagi, ya Rasulullah gini, ini minta hukuman itu. Malah Nabi melengos lagi, pergi loh, sampai diikutkan, sampai diikuti kemana-mana, sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan itu. Ya sudah, pokoknya kami itu taubat pada Allah saja, nggak usah minta hukum rajam. Allah itu maghfirahnya luas seluas langit dan bumi. Kalau ada di antara kita atau siapapun yang mantan orang-orang jelek, mantan pezina, hobinya berzina, hobinya ke PSK maunya, taubat aja pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni insyaallah kalau ikhlas dan jujur dalam taubatnya. Karena apa? Allah menyatakan dalam hadis itu disebutkan innar rahmati taglibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Rahmatku itu mengalahkan apa? Kemarahanku. Jadi tidak usah minta itu. Ya, ada kisah, tapi ini jangan ditiru ya. Ada kisah itu hikayat. Jadi ada seorang hamba pelaku maksiat itu ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, hamba itu menyampaikan satu argumentasi yang membuat argumentasinya ini Allah mengampuni dia. Jadi gini, ya Allah, kamu jangan hisap aku ya Allah, karena kalau kamu menghisap aku akan menghisap kamu. Jadi nantang Allah gitu ya. Tapi ini argumentasi benar itu ya. Maksudnya gimana? Hamba itu pelaku maksiat itu pokoknya segala maksiat dia lakukan. Ya Allah, jangan hisap aku, karena kalau kamu hisap aku akan menghisap kamu. Maksudnya gini, kalau engkau ya Allah menghisap perbuatanku, maksiatku seperti ini, aku akan menghisapmu, dalam arti aku akan menuntut rahmatmu. Apakah rahmatmu itu kalah hanya dengan maksiatku? Mosok sekelas Tuhan, sekelas Allah kalah dengan maksiatku yang katanya rahmatmu adalah seluas langit dan bumi? Ya seperti itu. Tapi jangan ditiru nanti. Untuk orang-orangku saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni orang ini. Kenapa? Enggak mungkin lah kelas Tuhan kok kalah dengan hamba. Cuma maksiat kayak gitu kemudian stempel Tuhanku hilang sebagai zat yang maha merahmati hambanya, yang luasnya seluas langit dan bumi, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, yang rahmat Allah itu mengalahkan apa? Kemarahannya. Inna rahmati ya taglibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dan kedua, bahwa hukum zina ini sulit Pak untuk diterapkan, hukum rajam ini. Maka ya sudah lah, misalkan itu berat sekali. Kenapa hukum zina itu diterapkan harus apa? Mendatangkan 4 orang saksi, yang 4 orang saksi itu 4-4-nya harus melihat langsung perbuatan zina itu dan melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Ini hampir mustahil. Maka di zaman Rasul itu biasanya hukum rajam itu dibangun atas dasar pengakuan pelaku. Kalau yang asli, laporan 4 orang saksi itu hampir tidak ada. Jadi kamera CCTV, rekaman video itu tidak bisa Pak. Jadi dasar acuan untuk menerapkan hukum rajam. Kamera itu loh tidak bisa Pak. Itu hanya bisa untuk 4 orang saksi, dan itu hampir mustahil dilakukan. Apalagi zaman kita sekarang ini. Makanya ya jarang sekarang itu penerapan hukum rajam itu jarang sekali ya. Sulit, bukan karena tidak sesuai dengan zaman, tapi sulit terwujudnya itu. Sulit terwujudnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.